Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, semoga dalam keadaan bahagia, semangat, dan selalu ada dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan adalah sebuah aset yang sangat menjanjikan untuk kehidupan yang lebih maksimal, karena di sana ada murid-murid kita, peserta didik kita yang akan membawa sejuta atau tumpukan keberhasilan, dan itu merupakan kebanggaan kita semua. Saya yakin. Dalam pengertian dasar muamalah, muamalah adalah sebuah keterkaitan interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang membutuhkan keterkaitan hubungan dengan orang lain, tidak dapat hidup sendiri. Karena hubungan itu selain dengan Allah, kita itu ada hubungan dengan manusia. Hablu minallah, hablu minanas. Tapi kita jangan seenaknya saja berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah. Semuanya ada etikanya, semua ada syariatnya. Kita jangan menuntut selalu hak, tapi kewajiban kita tidak dilaksanakan. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Seperti itu ya. Dapat dipahami ya. Jadi intinya kita itu butuh dengan orang lain. Kalau butuh berarti kita harus bagaimana? Gitu. Kalau kata Sundanya ulah butuh hungkul ke batur gitu. Sangeunah nah jangan seperti itu. Harus sesuai syariat ya, bersosial juga ya. Seperti itu. Menurut fikih, muamalah adalah interaksi sosial dengan cara tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat pada masing-masingnya. Seperti jual beli. Bagaimana jual beli tanpa merugikan orang lain? Kita senang, dia senang. Nah, sesuai syariat. Bagaimana cara meminjam yang baik. Jangan kita pinjam keadaan yang baik, setelah itu rusak, urusan bercocok tanam, atau tadi pinjam meminjam gitu ya, seperti pasti hubungannya ada bunga atau tidaknya, ada keberatan atau tidaknya, ya, seperti ada urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya, silahkan bisa terus digali oleh mahasiswa yang saya banggakan ya. Hukum muamalah adalah mubah. Artinya apa? Ya diperbolehkan, mubah itu diperbolehkan. Ini adalah sebuah kesepakatan para ulama fikih. Nah, terkecuali terdapat nas yang melarangnya. Seperti apa? Dalam muamalah ada etika yang harus ditaati, seperti larangan memperdagangkan barang yang diharamkan. Kita yang halal-halal saja lah, gak usah neko-neko. Ingin banyak untungnya tapi yang haram, yang halal saja.
banyaklah 1001 macam kata halal gitu ya. Jangan satu macam kata haram. Tapi kita doyan gitu. Ya, sudah jelas kan yang diharamkan itu bagaimana. Selalu bersikap benar gitu. Jadi tidak ada kata bohong, selalu benar. Kalau misalnya berjualan harus sesuai spesifikasinya gitu ya. Antara yang diterima dan yang keterangan sebelumnya itu harus sesuai. Amanah apalagi ya. Harus amanah. Adil dan mengharamkan bunga. Mengharamkan bunga bagaimana? Selalu ada pertanyaan seperti ini. Pingin minjam tapi cuma-cuma tanpa bunga, pasti tidak ada yang meminjamkan. Tetapi kalau dengan bunga, takut haram gitu. Suka ada yang di benak seperti itu. Wah, kalau gak minjam tanpa bunga, mana mungkin kita bisa kaya. Kita kan sebatas pekerja, atau kita kan bagaimana? Ya kuncinya sabar. Sabar bagaimana? Ya kita sabar tidak mau mempunyai sesuatu dengan menabung gitu. Silakanlah dikembalikan kepada masing-masing lagi. Toh saya yakin sudah pada tahu gitu ya. Toleransi dan sebagainya gitu ya. Nah, silahkan bermuamalah. Tapi etika atau syariat-syariat Islam itu harus dilaksanakan. Paham ya? Tujuan dari muamalah terciptanya ikatan yang harmonis antar sesama manusia dan tercipta kerukunan. Nah, ini tujuan muamalah. Jadi kalau misalnya tidak ada tujuan, kalau tidak ada manfaatnya misalnya, buat apa? Jadi tercipta kerukunan. Kita kan pingin hidup itu enak, hidup itu tenang. Ciptakan muamalah ini. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan, di lingkungan anak. Banyak arti dalam muamalah. Apa? Tolong menolong, saling mendukung, integritas yang dalam. Ini ya sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Banyaklah tujuan muamalah yang lainnya, silahkan. Sesuai versi dan sesuai kebutuhan. Prinsipnya muamalah itu yang pertama diperbolehkan dan yang kedua banyak kemaslahatan dan tidak ada madorotnya. Jadi tidak saling merugikan. Kita itu harus murni, banyak manfaatnya, tidak ada madorotnya. Jangan misalnya maslahatnya 90%, madorotnya 10%, harus 100% mendatangkan kemaslahatan. Seimbang, ya harus seimbang. Adil, tidak ada kezaliman atau berat sebelah. Jadi silakan, harus punya prinsip. Paham ya? Nanti boleh bertanya di kolom komentar yang belum dimengerti. Nah, untuk dasar rukun muamalah, yang pertama ada pelaku, yang kedua tentu ada objek, yang ketiga ada ijab qabul. Tapi ijab qabulnya yang bagaimana? Ya tadi yang sudah dijelaskan, sesuai syariat, beretika, gitu. Hafal ya, pelaku, objek, ijab qabul. Banyak gitu ya jenis-jenis atau macam-macam muamalah. Silahkan berliterasi. Mahasiswa itu jangan hanya taklid atau ikut-ikutan saja apa kata guru atau kalian. Silakan kalian hikmat kepada orang tua, kepada guru. Tapi kita juga harus mencari, menggali, baca. Sekarang banyak buku-buku di Google, perpustakaan nasional, perpustakaan online. Silakan. Apa
Apa itu macam-macam muamalah? Cari gitu. Oh, ada hiyar, muhabarah, muzaro'ah, musako, ada utang piutang. Ada lagi yang tren di dunia milenial ini, perbankan, ada perbankan syariah, ada syirkah, yang lainnya silahkan kalian cari. Ikro kan kata malaikat pada Nabi Muhammad juga. Silahkan cari. Ya. Apa itu hiyar? Apa itu muhabarah? Apa itu muzaro'ah? Apa itu musako? Utang piutang, perbankan syariah, syirkah, silahkan. Ya, seperti itu. Jadi jangan sebatas beli online tuh pakaian aja gitu atau apa. Silakan buku-buku, apalagi mahasiswa yang keren itu mahasiswa yang banyak bukunya tapi dibaca dong. Jangan buku masak aja gitu. Bagus lah buku masak juga daripada enggak ya. Apa hubungan muamalah? Nah, ini apa sih hubungan muamalah dengan pendidikan anak usia dini, dengan ibu-ibu di sini gitu, ibu-ibu mahasiswa, bapak-bapak mahasiswa. Hubungan muamalah dalam dunia pendidikan, selain hubungan sosial atau interaksi sosial dan pengamalan ilmu, adalah sebagai transaksi dan administrasi. Kenapa? Karena kan di dunia pendidikan, di sana ada sistem honor, sistem upah, jual beli, alat media, itu dibelikan. Jual beli alat media belajar, itu dibelikan. Harus bermuamalah kan, harus sesuai kan. Dan masih banyak hal lainnya yang membutuhkan sejenis permodalan atau aset. Nah, jadi tidak sebatas kita memberikan pengertian ataupun transfer ilmu katanya seperti itu kepada anak didik. Ada juga administrasi dalam dunia pendidikan, ada juga manajemen pendidikan. Ya, silahkan. Jadi kita perlu mempelajari muamalah. Karena dalam kehidupan itu sangat perlu menerapkan muamalah yang sesuai syariat. Apalagi kita sebagai pengajar, sebagai guru. Kita itu panutan, figur kita itu. Ya. Silakan cari buku-buku tentang muamalah, banyak ya. Nanti saya rekomendasikan ya di Japri. Manfaat dan dampak baik muamalah ada, banyak, sangat. Dengan kenyamanan dan tertib dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang saling menghargai. Betul tidak? Betul. Ya, kita itu harus layak, harus mapan. Ya. Cukup dengan segala hal. Apapun cukup. Di masyarakat, oke. Saling menghargai. Nah, itu. Adem kalau kita dengan masyarakat, dengan siswa, dengan teman-teman, dengan siapapun itu ya. Saling menghargai. Itu dampak muamalah. Apalagi mempunyai generasi yang solih-solihah. Betul tidak? Iya. Karena kita menerapkannya dengan baik dan mengamalkan bermuamalah dengan baik, maka kita secara tidak langsung menjadi contoh untuk generasi-generasi kita. Insya Allah mereka itu akan solih-solihah karena dampak dari kita yang solih-solihah. Amin. Dan manfaat dan dampak baik muamalah juga itu ada Islam yang moderat. Nah, Islam moderat itu apa gitu ya? Ada 3 moto gitu ya. Islam moderat gitu apa? Silahkan. Apa sih Islam moderat? Pengen tahu? Silahkan cari gitu ya.
dan kontribusi yang baik dalam berakhlakul karimah. Kita berkontribusi untuk negeri, kita berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, berkontribusi untuk anak-anak kita. Gak rugilah kita yang mengamalkan ilmu gitu, sampai nanti kita mati. Paham ya? Paham. Ya, mungkin itu sekilas tentang muamalah. Paparan dari muamalah tidak begitu luas karena silahkanlah berliterasi ataupun membaca-baca, mencari-cari di yang lain gitu ya. Banyak sekarang ada Google, ada buku-buku gitu. Tidak usah beli lah, ada, download saja. Sekarang musimnya download, asal jangan download anak. Paham ya? Kalau tidak ada yang dimengerti ataupun kurang paham, boleh di komen ataupun nanti di japri ya. Dan jangan lupa tugasnya segera dikerjakan dan diserahkan. Oke, sip. Sukses, bahagia, dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.